wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Ferdian Kamaludin dari program studi Teknik Industri Universitas Pamulang dengan NIM 24 10 10 800 300. Di sini saya akan membuat sebuah video tutorial dalam penggunaan software CX1, tugas mata kuliah otomasi industri dengan dosen pengampu Bapak I Muslisin STMT. Untuk mempersingkat waktu, mungkin bisa kita langsung. Oke, di sini kita akan membuat suatu human machine interface ya menggunakan CX1, yaitu berupa pembuatan tandon air. Di sini kita masuk ke file ya, terus beri nama untuk file yang akan kita buat, yaitu tandon air. Kemudian pilih tipe PLC yang kita inginkan. Di sini kita pilih CH1L. Kemudian masuk, kita buat ya kontak untuk tombol startnya ya. Kemudian itu kita buat close kontaknya untuk stop, tombol stop dari tandon air tersebut. Nah, setelah itu kita buat kerannya ya. Kita masukkan addressnya atau nomornya 0.5, terus kita tulis keran atau valve. Nah, sudah itu kita sambungkan saja ya. Kemudian pilih coil untuk membuat relay. Fungsi relay itu untuk membuat air itu tetap berjalan meskipun sudah ditekan kembali tombol startnya ya. Nah, di sini kita bikin relay lagi. Kemudian sambungkan. Nah, setelah itu kita membuat lampu min lamp, indikator untuk ketika airnya di bawah ya, di bawah. Nah, kita sambungkan, simpan di depan keran. Nah, setelah itu kita membuat di room baru ya, membuat sambungan untuk ke pompanya. Kita mulai dari relay, kemudian max lamp, buatan max lamp. Karena sistemnya dari pompa itu masuk ke atas kan ya. Jadi nyambungnya itu ke indikator maksimal debit airnya. Nah, di sini kita new coil, masukkan addressnya atau penomorannya, kode dari itunya. Kemudian kita tulis saja di sini pompa. Setelah itu kita bikin incrementnya ya. Kita bikin incrementnya di sini. Tapi sebelum itu kita kasih waktunya dulu. Ini tuh buat pengaturan waktu nanti ketika pengisiannya itu debit airnya tuh masuknya kan jadi tidak secara langsung gitu. Kita kasih 2 second. Kemudian di sini new instruction ya. Nah, di sini masukkan alpakeong plus spasi D0. Setelah itu
Oke. Kita kasih nama default aja di sini. Ya, sudah. Ketika sudah, di samping kanannya akan langsung muncul ya increment, binary incrementnya. Nah, tahap selanjutnya itu kita membuat untuk pengaturan debit maksimumnya ya. Nah, kita buat saja sambungannya di sini di antara relay dan max lamp ya. Kita isi new instruction ya. Kemudian address-nya sama dengan D0 spasi D1. D0 mewakili default yang tadi. Nah, kan ketika dipencet OK itu muncul komennya itu default ya, sama seperti yang tadi. Ketika udah, kita pencet OK aja. Selanjutnya untuk D1 itu maksimum debit airnya ya. Maka di sini kita beri komen max level atau mewakili maksimum debit air. Ketika sudah, kita okekan saja, maka di sini akan berubah ya, seperti yang ditampilkan di video tersebut. Nah, setelah itu kita sambungkan saja ke indikator lampunya ya. Jadi ketika di situ kan nanti kita mengatur berapa maksimum debit air di dalam tandonnya tersebut. Nah, ketika maksimum levelnya itu terpenuhi, nanti di sini lampunya akan menyala. Nah, di sini kita samakan saja address-nya atau kodenya itu dengan yang max level yang di atas ya. Nah, ketika pencet OK, otomatis namanya akan muncul seperti yang tadi. Setelah itu, ini kan sudah selesai membuat binary increment-nya. Nah, sekarang kita bikin yang satu lagi, yang decrement atau untuk yang minimal atau minimum debit air. Kita mengisi di room 2. Di sini kita memulainya dengan new contact. New contact yaitu kran ya. Memulai dari kran. Soalnya yang minimum itu langsung berhubungan dengan krannya. Kalau yang tadi maksimum berhubungan langsung dengan pompanya, yang ini berhubungan langsung dengan krannya. Maka di sini kita mulainya dari kran. Kemudian yang selanjutnya itu lampunya ya, indikator lampunya. Kita isi close kontaknya, masukkan. Nah, otomatis di sini muncul minimal lamp. Nah, setelah itu kita sambungkan saja jalurnya. Sebelum itu kita isi dulu ya pulse-nya. Nah, lanjut. Nah, di sini kita
berikan new instruction. Berkebalikan dari yang tadi. Meskipun sama-sama D0, tapi ini untuk minimal level, jadi kita kasihnya itu minus. Kalau yang tadi kan plus untuk increment, nah untuk decrement kita kasihkan minus. Langkah selanjutnya hampir sama saja ya seperti yang increment tadi. Kita membuat suatu instruction untuk nanti di pemrogramannya itu sebagai alat pengaturan debit airnya atau debit minimumnya ya. Di sini kita D0, D2. D2 itu untuk mewakili dari minimum level airnya tadi. Kalau yang D1 itu maksimum, D2 itu minimum. Nah, dari sini kita lanjutkan, sambungkan saja ke indikator lampunya ya. Jadi sehingga ketika nilai minimumnya itu tercapai, nanti lampunya akan menyala. Nah, untuk programnya sendiri sudah selesai seperti ini ya. Ini udah mencakup semua programnya. Di sini bisa kalian save atau apapun itu. Nah, kalian cek semuanya apakah kodenya itu sama semua ya untuk minimal lamp dan segala sebagainya itu dari room 1 ke room 2. Soalnya kalau ada yang beda nanti kodenya gak bakal berjalan, programnya gak akan berjalan. Nah, mungkin setelah ini kita lanjut ke desainnya, pembuatan desain. Kita langsung kasih nama aja di sini, kemudian oke. Tunggu. Nah, di sini kita kasih title-nya tandon ya, tandon air. Kemudian oke. Nah, di sini kita mulai dengan pembuatan tombol start dan stop-nya ya dari tandon tersebut. Kita klik PB ya yang di atas. Terus kita masukkan ke sini, klik 2 kali ya untuk ganti shape-nya. Kemudian kita ganti seperti yang kita inginkan. Di sini kita pakai yang neon ya. Kita cari dulu di sini. Oh, bukan yang neon ternyata, sorry. Yang neon itu nanti buat tandonnya ya. Kalau di sini masih pakai yang normal saja. Di sini kita milih ya, bebas mau yang mana. Nah, di sini serial number-nya kita samakan seperti yang di pemrograman tadi ya. Start-nya kan dimulai dari 03. Nah, di sini kita samakan saja, kita masukkan 03. Nah, kemudian kita kasih title di sini atau penamaannya. Nah, kasih nama saja di sini start. Nah, kemudian kita atur ke center ya.
supaya dia berada di tengah penamannya. Setelah itu kita copy saja di copy ya, copy untuk pembuatan tombol stopnya. Langkah-langkahnya sama seperti yang tadi. Nah, kita jangan lupa serial numbernya kita ganti ya. Sesuaikan dengan yang tadi, yang stopnya itu di pemrograman itu 0,4. Nah, di sini kita ubah juga menjadi 0,4. 0,04. Nah, warnanya kita rubah juga, bedakan dari yang start tadi. Tapi itu preferensi masing-masing ya, kebebasan. Artinya kita bebas memilih warna apa saja yang kita inginkan, tetapi langkahnya seperti yang dijelaskan tadi. Nah, kemudian kita mulai proses pembuatan tandonnya, dimulai dari pompanya terlebih dahulu. Kita pilih yang B itu ya. Kemudian kita drag saja. Kita klik 2 kali. Kemudian masuk. Pump neon ya, kita pilih yang pump neon. Ini shape-nya. Nah, shape 2-nya itu yang putih. Itu tuh yang putih itu menjadi penanda di saat sedang stop ya, atau tidak berjalan. Nah, nanti ketika sudah kita start, warnanya akan berubah menjadi warna yang kita pilih di shape satunya. Serial numbernya jangan lupa kita ganti ya. Tadi pompa itu kita isi dengan 0,5 10.05 kalau nggak salah. Ya, samakan saja seperti yang di pemrograman tadi. Kalau bisa langsung kalian ganti aja ya, jangan menunggu nanti ketika semua sudah selesai terus kalian ganti, supaya mengurangi resiko lupa, sehingga nanti ketika kalian run dan melakukan proses pembuatan human machine interface-nya itu gagal karena perbedaan dari serial number-nya tadi. Karena ketika terjadi perbedaan dari serial number-nya, maka programnya tidak bisa dijalankan. Pembuatan human machine interface-nya itu tidak bisa dijalankan. Nah, kita ke sini sudah di copy kan tadi yang pompa, terus kita bikin pipanya ya. Nah, kita sesuaikan saja. Jadi di sini, nah kalau ini serial number-nya samakan saja karena ini terhubung dengan pompanya itu tadi. Kalian sesuaikan di sini seperti yang kalian inginkan. Untuk pengaturannya bebas sebenarnya ya. Nah, kalian copy terus bikin yang arah sebaliknya ya. Karena kita mau bikin tandon. Nah, klik OK. Terus kalian
rapikan saja ya, sesuaikan. Kalian atur di sini. Setelah ini selesai, kita nanti akan membuat airnya ya. Ilustrasi dari airnya. Ini kita ke save, kemudian pilih yang ini. Kita bikin tandonnya dulu, tapi ya sebelumnya kita bikin badan utamanya terlebih dahulu. Ketika sudah terbuat, nanti tahap selanjutnya itu kita bikin replika atau ilustrasi dari airnya tersebut. Kalian sesuaikan saja di sini mau ukurannya segimana. Nah, ke save section. Kalau untuk airnya itu di simbol ya. Kita carinya di simbol. Simbol terus basic ya, itu kita pilih yang warnanya bebas ya sesuai keinginan kalian. Kemudian di step 2 nya kita bikin tampilan luarnya, sehingga ketika nanti sudah dimasukkan tidak langsung terlihat air, tapi seperti air di dalam pipa gitu. Nah, ini step keduanya itu seperti pipanya tersebut. Tapi ketika nanti dinyalakan, airnya akan terlihat. Setelah ini kita tinggal membuat beberapa komponen terakhir aja ya, seperti kerannya, kemudian indikator level airnya yang di tandon, kemudian pengatur maksimum debit air dan minimum debit airnya.
Pokoknya kita ikuti saja seperti yang tertera di video yang saya buat ini.
Nah, di sini untuk tandonnya sudah jadi ya. Kita tinggal samakan saja seperti tadi number address-nya, kemudian kita run, kita buat human machine interface-nya. Kita ubah ke connect to CX, kemudian kita OK. Nah, di sini kita tinggal menunggu saja. Nah, dan ini hasilnya sudah jadi. Kita masukkan maksimum debit airnya di sini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di sini saya mengisi 90, terus enter. Minimumnya 30, terus enter. Nah, setelah ini kita start saja dan lihat apakah berhasil. Nah, ini sudah berhasil ya. Airnya terus mengisi, menarik air dari pompa turun ke tandonnya. Nah, ketika sudah 90, maka indikator maksimumnya akan menyala, lampunya akan menyala. Setelah itu kita coba untuk pengoperasian kerannya ya, dan berhasil juga. Airnya sedikit-sedikit mulai turun sekitar per 2 second ya, seperti yang kita masukkan di programnya tadi. Nah, dan lampunya akan menyala ya ketika sudah mencapai titik terendahnya yaitu 30, maka akan menyala. Nah. Sini ketika kita mengstop di titik terendahnya, maka ia akan otomatis mengisi karena dari relay yang tadi ya. Nah, kita coba ganti maksimumnya untuk pengecekan ulang dan berhasil. Ya, mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan terkait pemodelan sistem menggunakan software CX1 ini, dan dimana kita membuat modelnya berupa tandon air di sini. Nah, kurang lebihnya kira-kira mohon maaf ya jika ada kekurangan dalam penjelasan yang saya berikan. Nah, di sini kita melakukan pengecekan untuk memastikan programnya benar jalan ya. Kita menyalakan HMI-nya itu di programnya. Nah, bisa kita lihat sendiri di sini bahwa lampunya jalurnya itu menyala ya. Berubah warna. Yang artian itu program kita itu berhasil. Nah,
Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. And sampai ketemu di lain video. Labana, are you ready?